Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama kembali mengenai materi kita. Nah, namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa akan Ibu pimpin, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan belajar bersama mendalami materi kami. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami supaya dapat belajar dengan baik dan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, ada cukup banyak orang yang bersikap kurang peduli terhadap kaum KLMTD. Nah, kaum KLMTD ini adalah kaum kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Sikap kurang peduli ini disebabkan oleh adanya keegoisan yang mengakibatkan seseorang bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak punya kepedulian sama sekali terhadap penderitaan manusia. Seperti pada gambar, ditunjukkan bahwa me, it's all about me. Artinya yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri, dia tidak pernah mau memikirkan orang lain. Lalu sebenarnya bagaimana sih sikap peduli itu bisa tumbuh dalam diri kita? Sikap peduli perlu dipupuk menjadi sebuah kebiasaan baik dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, seperti pada gambar, ada seorang anak perempuan yang sedih karena dia tidak punya teman. Nah, sedangkan temannya yang satunya datang menghampiri untuk menghibur temannya yang sedih. Jadi ada rasa kepedulian satu sama lain terhadap sesama. Lalu di gambar juga ditunjukkan seorang anak yang membantu seorang kakek tua menyeberang. Nah, anak ini peduli terhadap kakek tua ini, jadi dia membantu menyeberangkan kakek tua ini. Nah, dalam materi kita kali ini, peserta didik diajak menemukan manfaat dan cara mengembangkan sikap peduli pada sesama. Nah, Ibu sudah menyediakan beberapa gambar yang menunjukkan kaum KLMTD. Jadi ini adalah beberapa gambar orang yang kelaparan, tidak punya rumah, miskin, terlantar, dan disabilitas. Nah, lalu pernahkah kamu menolong orang yang menderita? Nah, tentunya kita semua punya pengalaman ya menolong orang yang menderita. Lalu bagaimana perasaanmu melihat sesamamu yang menderita? Nah, Ibu juga punya pengalaman tentang menolong orang yang menderita. Pada saat itu, ibu menolong seorang wanita tua yang kelaparan. Nah, ibu memberi makan wanita tua itu dengan sepiring nasi dan lauk yang ibu punya di rumah. Nah, perasaan ibu melihat sesama ibu yang menderita itu ada rasa belas kasihan ya. Ibu juga ikut merasakan apa yang dia derita. Pasti kan dia sedang kelaparan. Ibu juga merasakan rasanya kelaparan itu seperti apa. Jadi ibu menolong ibu yang menderita itu. Nah, tentu anak-anak juga punya pengalaman yang lain ya, yang tentu juga pasti menginspirasi juga. Nah, lalu di sini Ibu ingin memperlihatkan bagaimana sih kita melihat orang yang peduli dan orang yang tidak peduli. Jadi ada ciri-cirinya loh ya. Yang ciri orang yang peduli adalah peka terhadap keadaan sesama di sekitarnya. Nah, sedangkan ciri orang yang tidak peduli adalah memaksakan kehendaknya. Lalu yang kedua, ciri orang peduli mudah dan ringan tangan untuk membantu sesama. Sedangkan yang tidak peduli adalah bersikap cuek atau bodoh amat. Yang ketiga, tidak mudah egois dalam berbagai hal. Nah, kalau orang yang peduli dia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya, berbeda dengan orang yang tidak peduli.
dia susah untuk hatinya tergerak membantu orang lain. Nah, lalu yang keempat, ciri orang peduli adalah mudah tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Nah, mudah tergerak berarti dia punya kepekaan untuk membantu sesamanya yang menderita. Lalu yang terakhir, tidak canggung atau malu untuk menolong dan membantu sesamanya. Nah, sedangkan orang yang tidak peduli, dia justru merasa tidak ingin direpotkan orang lain. Nah, dia merasa, orang yang tidak peduli ini merasa bahwa membantu orang lain itu adalah hal yang merepotkan. Nah, apakah anak-anak sudah memahami ciri-ciri orang peduli dan tidak peduli? Lalu anak-anak kira-kira menjadi orang yang peduli atau yang tidak peduli nih? Ayo kita refleksikan kembali kepada diri kita. Kita sudah menjadi orang yang peduli atau masih menjadi orang yang tidak peduli terhadap sesama. Lalu kenapa sih pentingnya sikap peduli? Lalu mewujudkannya bagaimana? Nah, sikap peduli itu penting supaya kita menjadi lebih peka dan bersimpati. Artinya kita ikut merasakan penderitaan sesama. Lalu yang kedua, menghilangkan stres. Artinya ketika dapat membantu orang yang kesulitan, maka hati kita merasa tenang. Nah, ketika perasaan hati kita senang, maka akan ada rasa bahagia. Nah, ketika kita sudah bahagia, maka stres itu akan terhindar. Artinya hidup kita itu tidak tertekan. Kita akan merasa selalu bahagia dan tidak mengalami yang namanya stres. Lalu bagaimana caranya mewujudkan sikap peduli itu? Nah, peduli tidak hanya dengan uang atau materi, namun bisa juga dengan sikap yang rendah hati, senyuman, sapaan, dan tatapan mata yang tidak merendahkan. Anak-anakku yang terkasih, seringkali kita melihat orang yang gelandangan, pengemis itu kita sering melihatnya dengan sebelah mata ya. Artinya dengan tatapan yang sinis gitu, merendahkan gitu. Nah, sebenarnya itu tidak baik karena kepedulian kita itu juga sebuah penerimaan bagi mereka. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang lemah, tersingkir, cacat, dan kekurangan, kita tidak punya uang, tidak punya materi yang mau diberikan, tapi kita bisa menunjukkan sikap peduli itu dengan senyuman. Kita sapa, kita berikan dia senyuman, itu sudah menjadi sebuah bentuk sikap peduli kita, walaupun kita tidak memberikan uang atau materi. Nah, yang terakhir adalah lebih bermanfaat untuk orang lain. Artinya apa yang kita miliki tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga dapat bermanfaat buat orang lain. Nah, seperti hidup kita ini ya, kita hidup kalau bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Karena manusia nggak pernah bisa hidup sendiri, dia selalu membutuhkan sesamanya untuk bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Lalu di sini adalah ada bacaan kitab suci yang Ibu ambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Nah, setelah membaca kitab suci tadi, ada dua pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan.
Mengapa Yesus mau peduli terhadap orang yang menderita? Lalu selain menyembuhkan orang lumpuh, apa saja bentuk Yesus yang peduli pada penderitaan sesama yang terdapat dalam kisah kitab suci? Yesus memiliki kepekaan dan kepedulian, sehingga dia begitu mau menolong orang yang menderita. Karena kepedulian Yesus sedemikian besar terhadap penderitaan sesama, dan ia selalu memandang serta mengasihi mereka semua, orang-orang yang menderita sebagai anak-anak Allah. Yesus peduli kepada penderitaan sesama karena ia tidak berjuang demi kedudukan dan kekuasaannya sendiri. Nah, artinya Yesus itu tidak egois ya, tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Namun justru menunjukkan betapa ia sangat peduli pada situasi hidup dan penderitaan manusia. Yesus juga berani meruntuhkan aturan dan hukum yang mengekang kemanusiaan demi menolong manusia dari penderitaan. Nah, dikatakan tadi dalam bacaan Injil itu dilakukan pada hari Sabat. Nah, menurut tradisi Yahudi, hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, di mana orang tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari itu. Namun Yesus berani meruntuhkan hukum itu, dan dia tetap menyembuhkan orang yang tangannya tadi mengalami kelumpuhan tadi ya. Lalu kita perlu belajar banyak dari sosok Yesus, bagaimana dia mempunyai keberanian untuk menolong sesamanya, meskipun ada aturan yang harus dia runtuhkan di situ. Begitu juga dalam kita di kehidupan sehari-hari, kita juga perlu berani ketika kita menemukan aturan yang sebenarnya tidak sejalan dengan kita ya, artinya aturan tersebut mengekang kemanusiaan, menindas, dan hanya berat sebelah. Jadi kita harus punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Seperti Yesus, dia berani untuk menyembuhkan orang. Karena kalau dia tidak menyembuhkan orang itu, ya orang itu pasti akan binasa, pasti akan mengalami penderitaan terus-menerus. Nah, Yesus tidak mau melihat sesamanya menderita. Lalu sebenarnya sikap Yesus terhadap orang yang menderita apa? Apa aja tadi yang ada di kitab suci? Ada banyak hal. Ada kisah Yesus yang menyembuhkan orang buta, Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, ada banyak sekali dalam kitab suci sikap-sikap Yesus terhadap orang yang menderita. Lalu apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini adalah Yesus adalah pemimpin yang tahu, yang mau belajar dan taat pada kehendak Bapa. Ia rela menderita, dianiaya, dikhianati, dan ditolak oleh bangsanya sendiri. Lalu, yang kedua, keteladanan Yesus sungguh menuntun kita supaya berani berkorban, peduli pada penderitaan sesama demi kesejahteraan banyak orang. Terus belajar setia dan taat kepada suara hati. Nah, anak-anakku yang terkasih, ketika kita sudah terbiasa mewujudkan sikap peduli dalam diri kita, maka kita akan memahami, mengenali suara hati kita. Biasanya kita akan langsung tergerak oleh suara hati itu, dan kita punya kepekaan terhadap penderitaan sesama. Ini dapat kita lakukan dengan taat kepada suara hati yang benar, mempertajam daya pikir yang baik, dengan sikap yang senantiasa mengajak kita untuk peduli pada penderitaan sesama. Nah, kita juga perlu mempertajam daya pikir yang baik. Artinya kita juga mampu melihat situasi dan keadaan yang ada, sehingga tindakan kita juga tidak menentang aturan-aturan yang ada, namun ketika aturan itu tidak berpihak atau menentang kemanusiaan, kita berani untuk meluruskannya ya. Jadi bukan berarti semua aturan itu dikekang, tapi kita perlu melihat, mempertajam daya pikir kita, bagaimana cara kita bersikap dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu yang perlu kita perhatikan ya anak-anak. Baiklah,
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu punya pertanyaan yang perlu kalian berikan tanggapannya di kolom komentar. Nah, apa yang dapat kalian pahami dari video pembelajaran hari ini? Tuliskanlah tanggapanmu dalam kolom komentar sebagai bentuk keaktifan dalam proses pembelajaran. Jangan lupa menuliskan nama saat menyampaikan tanggapan, supaya dapat memperoleh poin. Nah, akan ada poin yang Ibu berikan ya, dan komentar kalian akan Ibu balas di kolom komentar juga. Jadi, segera ditulis ya komentarnya dan semangat belajarnya untuk hari ini. Hari ini juga merupakan hari terakhir di mana Ibu mengajar bersama kalian. Untuk minggu-minggu berikutnya akan diajar kembali oleh Pak Estu. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatian anak-anak sekalian. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.